Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrianti, NIM 0958720011. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ichtiologi dengan materi sistem pencernaan pada ikan. Disimak ya. Nah, kita ketahui bahwa ikan membutuhkan nutrien dan nutrisi agar energi dalam melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Nutrien-nutrien tersebut itu berupa lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, sebagian besar aktivitas ikan tersebut biasanya hanya untuk mencari makan agar dapat mengembangkan organ-organ pada ikan sendiri, dan hal ini guna untuk menemukan dan mendapatkan makanan di lingkungan sekitar ikan tersebut. Makanan sendiri, baik kita manusia maupun hewan itu perlu adanya proses pencernaan. Tidak serta-merta makanan yang kita masukkan itu langsung diproses dalam tubuh kita, tetapi memiliki tahap-tahap tertentu. Nah, di sini pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan melalui sifat kimiawi dan sifat fisik, di mana dalam sistem pencernaan terdapat organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Nah, berdasarkan fungsinya terbagi atas dua fungsi, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu saluran pencernaan. Ada yang tahu apa saja saluran pencernaan itu? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, saluran pencernaan itu sendiri jika kita urut berdasarkan urutannya, itu mulai dari saat kita memasukkan makanan melalui mulut, lalu melewati tahap proses pencernaan, kemudian disaring melalui organ-organ dalam pencernaan kita, dan makanan yang tidak terpakai akan dibuang dalam bentuk feses melalui anus. Nah, maka organ yang termasuk dalam saluran pencernaan yaitu dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, polurus, usus, rektum, dan anus. Mulut itu sendiri adalah organ pertama yang berhubungan langsung dengan makanan. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan. Nah, pada umumnya mulut ikan terletak di ujung depan kepala ikan yang dinamakan dengan tipe terminal. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk mulut ikan sendiri itu terbagi beberapa tipe, yakni tipe superior, tipe inferior, dan tipe superior. Lihat yuk gambarnya. Selanjutnya yakni insang. Insang sendiri terletak di belakang rongga mulut di dalam pharynx, dan pada umumnya terdapat 4 pasang pada ikan bertulang sejati, sedangkan pada ikan jenis Codricites mempunyai 5-7 pasang lengkung insang. Selanjutnya yakni kerongkongan. Nah, fungsi dari kerongkongan itu sendiri yakni untuk membantu penyerapan garam lewat difusi pasif yang dapat menyebabkan konsentrasi garam pada air laut yang diminum oleh ikan mengalami penurunan kadar garam pada saat berada di dalam lambung dan juga usus ikan. Nah, saluran pencernaan selanjutnya yakni lambung. Lambung sendiri atau dikatakan perut besar adalah lanjutan dari esofagus. Nah, lambung di sini juga berfungsi untuk menampung makanan yang masuk. Kemudian bentuk lambung itu bermacam-macam. Seperti ikan karnivor itu tabung, omnivor katung, ada pula lengkung, huruf U dan V. Kemudian pada ikan herbivor berlambung palsu yang dicirikan dengan pH netral, tidak ada enzim dan HCl. Nah, selanjutnya yakni usus. Usus pada ikan adalah salah satu organ pencernaan yang berfungsi sebagai penyerapan zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Pada usus sendiri, proses pencernaan khususnya pada proses penyerapan dapat dilihat dari struktur anatomi usus ikan. Selain itu, bentuk dan panjang usus ikan itu bervariasi sesuai dengan kebiasaan makan ikan tersebut.
Sistem pencernaan selanjutnya yakni kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan sendiri biasa disebut gladula. Nah, gladula ini berfungsi dalam proses pencernaan, di mana terdiri atas hati, pankreas, dan kantong empedu. Hati sendiri memiliki fungsi, yakni menghasilkan empedu dan menyimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian salurannya bermuara pada lambung. Kemudian pankreas. Pankreas sendiri itu merupakan organ penting dalam proses pencernaan, di mana berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Kemudian kantong empedu. Kantong empedu sendiri yakni berupa kantong tipis yang berisikan empedu dan berfungsi untuk menampung atau menyimpan empedu atau yang biasa disebut oleh bilus dan mencurahkannya ke dalam usus. Nah, dari sistem pencernaan tadi, adapun mekanisme makanan pada ikan, yakni di mana ikan sebelum memakan, maka makanan itu disambar dan ditelan terlebih dahulu. Timbul rangsangan berupa nafsu untuk makan. Begitu adanya nafsu untuk makan, maka alat-alat pencernaannya segera bersiap-siap untuk menerima makanan dan selanjutnya mencerna makanan tersebut. Kemudian makanan yang sudah dicerna halus oleh ikan tersebut sekali kemudian sari-sarinya akan diserap oleh usus. Zat-zat makanan inilah yang diserap oleh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk keperluan metabolisme pada ikan. Setelah tadi presentasi saya tentang sistem pencernaan pada ikan, mohon maaf apabila terdapat ataupun masih banyaknya kekurangan dari presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.